Oke teman-teman, selamat pagi semuanya teman. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 27 Juli 2026. Oke teman ya, sebelum kita mulai sebentar deh kak ya. Kita awali dengan kopi nih kak, Senin pagi nih teman ya, biar tetap semangat nih kak. Wah mantep banget nih teman ya. Oke langsung aja deh kak, kita mulai ya. Nah jadi yang pertama-tama kita cek IHSG dulu deh teman-teman ya. Oke, untuk IHSG juga ya sebenarnya sesuai dengan planning kita di awal kak ya. Di sini kan ada plan 1 dan di sini ada plan 2. Nah tampaknya dia mengikuti plan yang kedua nih kak ya. Oke, sekarang coba kita hapus dulu nih teman ya. Dia memang sudah jebol daripada trend line-nya nih kak. Kalau kita perhatikan untuk IHSG nih kak ya, coba kita tarik dulu deh. Nah ya, ini sudah mulai ada tanda-tanda nih kak, indikasi ya dia ingin melakukan perubahan tren ya, dari tren bearish menuju awal permulaan daripada tren bullish. Nah kalau tren bullishnya ini valid, wah ini sih bagus teman ya. Nah tapi di sini kalian perhatikan dulu deh kak ya, jadi besar kemungkinan untuk IHSG ini akan turun dulu nih kak sampai ke area tersebut nih ya. Nah nanti coba deh kita perhatikan deh kak ya, ini kita hapus dulu deh trennya ya. Nanti coba kita perhatikan nih teman, atau nanti kita update lagi kak. Ini kan sudah mendekati nih kak ya, sudah mendekati area demand zone. Nah demand zone ini sebenarnya tidak harus masuk kak teman ya. Mendekati saja kalau memang dia respect terhadap area tersebut, ini sudah ada reaksi harganya kak ya. Nah coba nanti kita pantau lagi deh kak ya. Oke, kalau misalkan nanti pola seperti ini nih kak ya, oke, dia turun sampai ke area tersebut, dia terjadi reject, wah itu sih bagus kak. Artinya IHSG itu sudah mulai masuk kak ke dalam awal permulaan daripada tren bullish teman ya. Kalau misalkan hal itu terjadi kak ya, nah maka dari itu nanti kita pantau lagi deh kak untuk IHSG deh ya. Reaksi harga bagaimana nih ya. Kita butuh 1-2 hari lagi deh temen ya. Oke, kita butuh 1-2 hari lagi. Nah nanti kita perhatikan lagi deh untuk IHSG, kira-kira seperti itu kak ya. Dia sedang menguji area dimensionnya dan kita update lagi nanti ya. Kita perlu tahu nih kak reaksi harga bagaimana nih ya. Oke ya, semoga kalian paham deh. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bumi nih kak. Oke, untuk saham bumi ini kalau kita perhatikan kak, dia ini sudah transisi kak ya, dari bearish ke bullish teman ya. Nah sekarang sudah mulai masuk nih kak ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah tapi ingat kak ya, ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya buat kalian beli teman ya, tapi ini justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya kak. Nah terus bagaimana dong cara entry-nya? Kalian bisa tunggu dia koreksi. Nah ini sudah ada tanda-tanda dia mau koreksi nih kak ya. Koreksi itu apa ya? Harga akan melakukan penurunan dulu kak sebelum dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Nah itu koreksi temen ya. Nah kalau kalian misalkan mau tahu nih kak koreksinya ini sampai mana, turunnya sampai mana, caranya bagaimana? Caranya bisa kalian ukur pakai Fibonacci kak. Klik Fibonacci, tarik nih kak ya, dari bawah ke atas. Nah di dalam Fibonacci ini banyak angka kak, tapi tidak semua angka ini penting. Nah ini bisa kalian tandain aja nih kak, di 382%, di 50% dan di 618%. Nah kalian bisa tunggu dulu nih kak, harganya ini masuk ke dalam salah satu area tersebut. Nah tapi ingat kak ya, ini contoh nih, dia sudah masuk ke 382% ya, candle merah ini kak. Tapi ingat, sekalipun nanti dia masuk nih ya kak ya ke salah satu area tersebut, kalau nggak ada konfirmasi ya kita nggak boleh masuk temen ya. Konfirmasinya apa saja? Stokastiknya nih kak ya. Yang bagusnya kak sebenarnya stokastiknya ini harus berada di bawah. Nah tapi ya sebenarnya tidak harus berada di bawah juga kak. Yang penting dia golden cross. Nah kalian tahu nggak golden cross itu apa? Dia tuh menyilang ke atas kak ya. Oke nih, menyilang ke atas seperti ini kak. Nah itu golden cross tuh kak ya. Dia golden cross, lalu reaksi harga mendukung. Kak reaksi harga ini berupa apa? 3 candle yang sudah saya bahas di video kelima, atau candle reversal deh, atau swing low yang valid deh kalau kalian nggak paham. Nah ya, kalau itu terjadi baru bisa kita eksekusi kak ya. Nanti kita perhatikan dulu nih ya, karena belum ada konfirmasi apapun juga temennya dari candlenya ya, dari stokastiknya belum ada. Jadi kita masih wait and see dulu untuk saham bumi ya. Oke, kita lanjut untuk saham BUFA nih. Nah oke, kita hapus deh temen ya. BUFA juga sudah mulai transisi nih temen ya, dari tren bearish sekarang sudah mulai masuk dalam awal permulaan daripada tren bullish. Bahkan kalau kita cek kemarin, dia itu ada pattern besar kayak yang namanya falling wedge, dan falling wedge ini patternnya memberikan dampak kenaikan, dan targetnya kalau kita ngomongin pattern ini bisa sampai sini kak, jangka panjangnya temen ya. Nah sekarang untuk saham BUFA ini sesuai dengan plan kita, dia sudah masuk ke dalam area demand zone nih kak ya. Nah itu di trading plan kemarin kayaknya temen udah sempat kita bahas tuh kak ya. Nah tapi ingat kak, sekalipun dia sudah masuk ke dalam area demand zone temen ya, ini bukan berarti kalian bisa tutup mata lalu main asal klik aja. Ingat, kita mau masuk butuh yang namanya konfirmasi kak. Dia mau masuk ke dalam Fibonacci, mau demand zone, supply zone, apapun itu, kalau nggak ada konfirmasi tetap kita nggak bisa masuk kak ya.
Konfirmasi yang pertama nih, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, pastikan nih Kak, stokastiknya ini harus berada di bawah ya, atau berada di area oversold teman-teman ya. Dan yang kedua teman ya, reaksi harga mendukung. Kalau ini terjadi silakan bisa dieksekusi. Reaksi harga tuh bagaimana? Coba kalian tonton di video kelima Kak ya, tentang 3 candle teman-teman ya. Nah itu kalian tonton deh Kak. Nah kira-kira seperti itu, semoga kalian paham deh ya. Kalau itu sudah terjadi silakan Kak bisa dieksekusi ya. Dan harga akan bergerak naik mengikuti arah tren besar. Tren besarnya apa? Udah berubah Kak, dari bearish ke bullish. Stop lossnya jelas di bawah candle reversalnya Kak ya. Dan take profit bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja dulu. Kalau kalian ngerti Fibonacci sih bagus Kak ya, tapi kalau kalian nggak ngerti ya is oke, nggak jadi masalah Kak. Di resistance terdekatnya aja juga udah cukup Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBRI ini Kak. Wah enak banget nih teman-teman ya, pagi-pagi Senin pagi ngopi. Oke, BBRI juga udah transisi ini Kak. Dari tren bearish sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Karena apa? Karena trennya ini sudah dipatahkan Kak nih, kalian perhatiin deh ya. Karena trennya ini sudah dipatahkan Kak. Kalau trennya ini sudah dipatahkan ya artinya Kak, sebenarnya tren bearishnya ini sudah nggak valid Kak. Sekarang dia sudah mulai bergerak nih Kak ya, di dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah jadi ingat Kak, sekalipun dia sudah bergerak dalam tren bullish, kan kemarin udah saya ingetin juga Kak ya, sebelum dia turun nih Kak ya, udah saya ingetin Kak ya, ketika harga sedang naik tinggi nih Kak ya, sekalipun Kak sudah tahu trennya ini sudah bergerak di dalam tren bullish ya. Nah tapi kalau harga sedang naik tinggi nih Kak saat itu temen ya, itu bukan waktunya buat kalian beli temen ya. Itu justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah jadi bagaimana cara entry? Tunggu dia koreksi Kak. Nah biasanya kalau orang entry di ujung-ujung harga itu orang-orang bingung temennya. Dia nggak tahu dia harus apa. Dia lihat candle hijau langsung berpikir kalau saya entry di sini kayaknya bakal naik. Itu salah temen ya. Jadi tunggu dia koreksi. Nah nanti ketika dia koreksi dan kalian tentu mau tahu dong koreksinya ini sampai mana, ukur pakai Fibonacci Kak, tarik dari bawah ke atas. Nah di dalam Fibonacci ini banyak angka ya. Nah tapi kalian bisa fokus di 382%. Ingat, tidak semua angka itu penting Kak ya. Di 50% ya. Nah kita fokus di sini dulu deh Kak. Kayak kalau 618% kejauhan deh temen ya. Nah kita fokus di angka 2 ini dulu deh temen ya. Nah jadi kalau kalian mau masuk, kalian bisa tunggu dulu nih Kak, harga ini masuk ke dalam area tersebut. Oke, nah ini dikit lagi nih temen ya. Nah tapi ingat Kak, ketika harga nanti sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya temennya konfirmasi. Nah ingat, harga tidak harus masuk ke dalam area ini Kak. Kalau memang dia respect dengan area tersebut, dia mendekati saja, seharusnya reaksi harganya itu sudah muncul tuh Kak ya, sudah kelihatan tuh Kak ya. Kalau memang dia respect ya, tidak harus masuk Kak ya. Kalau memang dia respect, ingat temen ya, dia mendekati area tersebut saja temen ya. Area-area penting itu banyak Kak, ada Fibonacci ya. Kalian tonton di video yang kelima deh temennya, ada Fibonacci, area demand zone, wah itu banyak deh. Itu kalian tontonnya deh ya, cara lebih lengkapnya deh temen ya. Nah dia tidak harus masuk Kak, dia mendekati saja. Kalau dia memang respect, reaksi harganya udah kelihatan tuh Kak. Nah kira-kira seperti itu temen ya. Reaksi harganya apa tuh? 3 candle atau candle reversal. Nah atau muncul candle hijau. Nah ingat temen ya, ketika harga yang awalnya turun candle merah semua nih Kak, tiba-tiba ada candle hijau, itu bagus Kak. Arti sudah ada pertukaran supply dan demand. Perubahan warna candle di area penting itu sangat penting. Itu menandakan bahwa ada pertukaran supply dan demand. Nah itu yang perlu kalian catat baik-baik ya. Dan masalah stokastik ingat Kak, sebenarnya tidak harus berada di bawah teman ya. Oke. Nah jadi kalau di dalam live ya saya sebut berada di bawah ya, biar lebih simpel aja Kak. Karena kalau saya sebut golden cross ya pasti banyak yang belum paham nanti teman, banyak pertanyaan lagi ya. Jadi sebenarnya ya kalau kalian sudah tonton di kelas digitalnya juga Kak, stokastik ini sebenarnya tidak harus berada di area oversold nih Kak. Ya memang kalau kita berbicara lebih bagus mana, ya jelas lebih bagus di bawah Kak. Artinya apa? Artinya nafas daripada kenaikannya itu kuat Kak ya. Nah itu kalau dia berada di bawah. Nah tapi sebenarnya nggak harus, opsional temennya. Dia golden cross aja nih Kak. Nah golden cross itu menyilang ke atas temen ya. Lalu reaksi harganya mendukung, eksekusi Kak. Kalau misalkan itu terjadi, stop loss di bawah candle reversalnya dan take profit jelas Kak di resistance terdekatnya. Kira-kira seperti itu untuk saham BBRI. Oke kita lanjut lagi untuk saham CDIA temen ya. CDIA juga sama nih Kak ya, sudah mulai transisi nih temennya. Dan sekarang dia sudah mulai masuk ke dalam area Fibonacci. Ingat temennya, sekalipun dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci, kita butuh yang namanya konfirmasi. Ya konfirmasi pasti kalian tahu deh temennya, stokastiknya harus golden cross dan reaksi harga juga harus mendukung. Nah ya dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci. Nanti kalian perhatikan lagi deh untuk saham CDIA temennya. Ingat ada konfirmasi masuk, kalau nggak ada jangan masuk. Nah untuk saham Dewa kita masih nunggu nih Kak ya, dia turun ke dalam area demand zone temennya. Oke.
Nah kita tunggu dulu deh kak. Dia memang sudah transisi nih kak Dewa ya, dari bearish ke bullish temennya. Nah tapi ingat, sekalipun kalian sudah tahu kak dia bergerak dalam tren bullish, bukan berarti kalian bisa langsung tutup mata klik. Jangan temen ya. Ingat, harga naik tidak selamanya naik, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah ya, koreksinya ini sampai mana jelas kak. Di sini ada area multiple rejection dan ada area demand zone nih kak. Nah ini disebut juga sebagai confluence. Confluence ini apa? Gabungan dari beberapa konfirmasi. Nah jadi besar kemungkinan kalaupun dia turun dia akan diseret ke area tersebut. Nah tapi ingat, ketika nanti dia sudah masuk ke dalam area tersebut, kita mau masuk butuh yang namanya konfirmasi. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk saham Dewa nih kak. Ya untuk saham Dewa memang sudah kena target kita nih temen ya. Oke, karena ada pena di sini dan sebagainya. Nah tapi kalau saya melihat di sini sih temen, momentumnya kurang jelas deh kak ya. Oke, ya memang di sini nih kak ya. Kalau kita lihat di sini ada base nih kak ya, hampir sama seperti ini nih kak ya. Oke. Ya kalau kalian berani ya silakan kak, masuk aja temen. Stokastiknya juga nanti nih golden cross nih kak ya, ketika bursa buka temen ya. Oke. Ya di sini ada base. Nah base itu bagaimana ya, kalau ada candle hijau nih kak, contoh kayak gini nih teman-teman ya. Ya kalian bisa masuk kak. Ya nih misalkan di sini nanti ada candle hijau nih, ya bisa masuk teman ya. Itu base ya kalau kalian berani teman ya. Oke. Stop lossnya tetap di bawah base nya. Dan untuk take profitnya bagaimana? Oke, ini nggak ada nih kak ya, resistance terdekatnya. Ukur nanti kak pakai Fibonacci, tarik ya dari atas ke bawah ya. Pasti kalian sudah paham lah kalau kalian sudah nonton kelas digitalnya temen ya. Tarik dari atas ke bawah. Nah tapi nanti kak kalau sudah muncul candle hijau temennya, dan nanti bisa kalian tanya ini kak di 1272 nya. Oke, di 1272 nya, atau contohnya di sini nih kak. Tapi nanti kak ya belum bisa ditarik temen ya. Oke. Nah jadi ini bisa ditarik nih kak apabila nanti candle selanjutnya ada candle hijau nih kak. Misalkan seperti ini nih, ada candle hijau yang penutupannya lebih tinggi daripada candle merah ini, baru kak bisa ditarik ya. Kira-kira seperti itu untuk saham gula. Untuk sekarang sih belum bisa kak. Untuk saham era, nah era ini sudah jebol daripada konsolidasinya nih kak ya. Sekarang dia sedang retest nih kak teman-teman ya. Oke. Nih kalian perhatikan baik-baik. Nah sekarang dia sedang retest nih kak. Nah jadi bagaimana ya, kalian harus tunggu dulu kak harga itu masuk ya ke dalam area titik penembusannya. Titik penembusannya tuh di mana ya? Di garis biru ini kak ya. Nah di sini juga nih kalau kalian perhatikan ada yang namanya demand zone juga nih kak. Nah jadi kalian bisa tunggu dulu deh kak harganya ini masuk ke dalam area tersebut kak ya. Nah tapi ingat, nanti ketika harga sudah masuk ke dalam area tersebut, kita mau masuk butuh yang namanya konfirmasi. Nah ada konfirmasi masuk, nggak ada jangan masuk temen ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih kak. Jadi untuk sampai GAS, cuan, kaki, ratu nih ya, requestan kalian nih temannya, BIP ya, INKP, meja, BNBR itu sideways kak. Nah jadi saya jelasin satu aja deh di market PGAS deh temennya. Jadi ingat, PGAS, cuan temennya, kaki, ratu, BIP, INKP, meja, BNBR itu sideways, sama aja kak ini ya. Saya jelasin satu aja deh di market PGAS ya, karena ya kalau sideways sama aja kak cara masuknya. Jadi sideways ini disebut sebagai fase penentu. Kenapa ini disebut sebagai fase penentu? Temennya kan perhatikan baik-baik nih kak. Dia dari turun kak bisa melanjutkan penurunannya apabila area support tersebut dijebol ke bawah. Begitu juga sebaliknya kak, dia dari turun bisa berubah arah kak menjadi naik apabila area resisten ini dijebol ke atas. Nah permasalahan di sini kalian nggak tahu nih kak dia jebolnya kemana temen ya. Dijebolnya ke atas, dijebolnya ke bawah. Nah kalian nggak tahu kak. Nah lalu cara entry-nya bagaimana? Oke, cara entry-nya nih teman yang pertama nih kak ya, bisa kalian lihat aja kak. Misalkan kalau di saham-saham lainnya dia memang sideways nih kak ya. Kalau misalkan sideways-nya ini sudah berada di bawah ya, nah kalian bisa menggunakan metode false break. Nanti saya kasih jelasin deh teman ya. Nah tapi kalau misalkan sideways-nya itu sedang mengarah ke atas nih kak ya, kalian bisa menggunakan retest. Retest itu bagaimana? Dia jebol ke atas temen ya, dia koreksi. Nah kalian bisa masuk itu retest kak. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini kak ya, strukturnya sudah mulai jelas nih kak, pergerakan harga sudah mulai jelas nih kak, dan besar kemungkinan harga ini akan bergerak bullish atau naik temen ya. Minimal dia akan mengejar area-area resisten terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu. Jangan baru jebol satu candle lu hajar, jangan, bahaya kak ya. Misalkan satu candle kalian hajar, besoknya kalian bisa langsung dihantam naik ke bawah temen ya. Dan itu sering sekali terjadi kak di dalam kondisi sideways. Nah jadi kalau dia jebol ke atas, biarkan saya dulu dia naik 3-4 candle. Kalau memang dia naik ya, nah kira-kira seperti itu. Lalu kalau misalkan sideways-nya ini sudah berada di area support nih bang, cara entry-nya bagaimana? Kalian bisa tunggu dulu harganya ini jebol satu candle ke bawah kak. Oke, kalau misalkan dia ini sudah turun nih kak ya. Oke, kalau misalkan dia sudah berada di area-area resistennya ya, kalian bisa tunggu dia retest kak ya, cara yang pertama. Nah tapi kalau misalkan sideways-nya itu kak ya sudah mendekati area supportnya nih kak ya, kalian mau entry dong. Entry-nya bagaimana ya? Kalian bisa tunggu dulu nih kak, satu candle ini jebol temen ya.
Oke, ini cara yang paling aman nih teman-teman ya. Sebenarnya dia mendekati saja, kalau dia terjadi reject ya is oke, nggak jadi masalah. Ini cara yang paling aman nih Kak ya. Dia jebol satu candle ke bawah, lalu candle selanjutnya masuk lagi ke atas. Nah, itu yang disebut sebagai false break. Kalau itu terjadi, kalian bisa entry ketika candle itu mau tutup ya. Stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profitnya jelas Kak di resistance terdekatnya ya. Ingat ini sideways Kak, untuk take profit nggak usah jauh-jauh ya. Ketika harga ini naik, harga ini gagal jebol ke atas, Kakak bisa diseret lagi nanti ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Masuk di dalam kondisi sideways, bisa retest, bisa false break teman ya. Oke teman ya, mungkin untuk video pagi hari ini trading plan hari ini cukup sampai sini dulu deh ya. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi deh ya. Saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.